Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kali ini saya membawakan cerita yang membuat kalian menangis dan gemas mendengarnya. Sebelum mendengarnya silahkan absen dulu para sahabat dari daerah mana saja, buat yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Sore itu, di sebuah desa kecil di Jawa Timur, Sari berdiri memandang rumahnya yang sederhana. Angin sore membawa aroma sawah basah, sementara di matanya ada harapan besar yang tumbuh. Ia memutuskan untuk berangkat menjadi TKW ke Arab, demi membiayai sekolah adiknya dan melunasi hutang keluarganya. Ibunya sempat menangis, namun Sari meyakinkan dengan senyum getir, "Bu, aku hanya sebentar. Aku kuat, nanti kita bisa hidup lebih baik." Semua orang di kampung mengantarnya dengan doa, tak ada yang tahu bahwa jalan hidup Sari akan penuh luka. Hari keberangkatan tiba. Dengan koper tua, Sari memasuki bandara bersama rombongan TKW lain. Ia mencoba menutupi kegugupan dengan doa di hati. Namun, begitu pesawat mendarat di tanah Arab, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Panas menyengat, suara asing, dan tatapan mata orang-orang yang membuatnya merasa kecil. Perusahaan penyalur menjemputnya, lalu menyerahkannya pada sebuah keluarga kaya. Sari mencoba tersenyum sopan saat pertama kali bertemu majikannya, seorang pria parubaya yang wajahnya kaku, sementara istrinya terlihat angkuh. Hari-hari pertama, Sari bekerja keras dari subuh hingga larut malam. Membersihkan rumah besar, memasak, merawat anak-anak, tanpa pernah mendengar kata terima kasih. Keringat dan air mata sudah menjadi bagian dari hidupnya. Ia sering tidur hanya 2 atau 3 jam. Rasa rindunya pada ibu dan adik kadang membuatnya terisak diam-diam di kamar kecil yang hanya sebesar gudang. Namun, ia selalu menghibur diri, "Tak apa. Semua ini demi masa depan keluarga." Namun, suatu malam, keadaan berubah. Majikannya pulang dalam keadaan mabuk. Matanya merah, langkahnya goyah, dan suaranya berat. Sari yang sedang membersihkan ruang tamu, kaget saat pria itu tiba-tiba menutup pintu dengan keras. Nafas majikannya memburu, dan ia mendekat dengan tatapan mengerikan. "Kau cantik, malam ini kau harus melayaniku," ucapnya dengan suara serak, membuat tubuh Sari seketika membeku. Sari syok, tubuhnya gemetar hebat. Ia tak menyangka, alasan pria itu begitu kejam, katanya istrinya sudah lama tak mau melayani, dan kini ia menjadikan Sari sebagai pelampiasan. Kata-kata itu bagaikan petir yang menyambar jiwa Sari. Ia mundur dengan panik, air matanya mulai jatuh, sementara majikannya terus mendesak, tangannya hendak meraih. Rasa takut, jijik, dan marah bercampur menjadi satu. Dalam hati, Sari hanya bisa berdoa, memohon perlindungan dari Tuhan. Malam itu, untuk pertama kalinya ia benar-benar merasa terperangkap. Ia ingin berteriak, ingin lari, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Semua mimpinya tentang masa depan cerah runtuh begitu saja. Yang tersisa hanyalah kengerian, bagaimana seorang anak desa yang polos kini harus menghadapi ancaman paling mengerikan di negeri asing, jauh dari pelukan ibunya. Sari mundur ke sudut ruangan, tubuhnya bergetar hebat. Matanya penuh ketakutan, tapi bibirnya tetap berusaha tegas. "Tuan, saya hanya datang ke sini untuk bekerja. Jangan sakiti saya," katanya dengan suara parau. Namun, bukannya tenang, sang majikan justru tertawa dingin. Ia mengangkat segenggam kunci dan berkata, "Kalau kau menolak, aku akan bilang pada polisi bahwa kau mencuri barangku. Ingat, di negeri ini, kata-kataku lebih berharga daripada nyawamu." Ancaman itu membuat lutut Sari lemas. Ia sadar betapa rapuhnya posisinya. Air mata mulai jatuh membasahi pipi Sari. Ia tidak hanya takut akan dirinya, tetapi juga takut jika ibunya di kampung mengetahui bahwa anaknya terjebak dalam situasi ngeri. Ia mencoba mencari akal, berusaha menunda waktu. "Tuan, izinkan saya membereskan dulu, nanti kita bicara," ujarnya terbata, berharap bisa lari ke kamarnya untuk mengunci diri. Tapi majikannya semakin dekat, suaranya makin menekan, "Tidak ada nanti, kau harus menuruti aku sekarang juga." Dalam kepanikan,
Sari nekat mendorong tubuh majikannya dengan sekuat tenaga. Pria itu terhuyung, menabrak kursi, lalu jatuh dengan suara keras. Kesempatan itu membuat Sari segera berlari ke kamarnya dan mengunci pintu. Jantungnya berdegup kencang seperti ingin pecah, sementara dari luar terdengar gebrakan keras dan teriakan penuh amarah. Kau berani melawan aku, perempuan hina. Aku akan pastikan kau menyesal. Suara itu membuat tubuh Sari semakin gemetar. Di balik pintu yang terkunci, Sari merapatkan tangan ke dada sambil terus berdoa. Ia teringat pesan ibunya sebelum berangkat, kalau kau dalam kesulitan, jangan pernah tinggalkan doa. Air matanya mengalir deras, membasahi bantal yang ia peluk. Malam itu terasa sangat panjang, seakan waktu berhenti. Ia sadar, hidupnya kini berada di ujung tanduk, antara kehormatan yang harus ia jaga dan ancaman yang bisa menghancurkan masa depannya. Namun, dalam kegelapan itu, secercah tekad mulai muncul. Sari tahu ia tidak bisa selamanya terkurung dalam ketakutan. Ia harus mencari cara, entah bagaimana, untuk keluar dari rumah penuh ancaman ini. Dalam hati ia bersumpah, aku tidak akan menyerah. Aku harus bertahan, apapun risikonya. Itulah malam di mana ketakutan berubah menjadi kekuatan, meski ia belum tahu jalan apa yang harus ditempuh esok hari. Pagi itu, setelah malam penuh ketakutan, Sari keluar dari kamar dengan wajah pucat. Majikannya menatapnya dengan sorot mata penuh amarah, sementara sang istri seakan tidak peduli. Ia pura-pura tidak tahu apa yang terjadi semalam, sibuk dengan ponselnya, seolah-olah Sari hanyalah bayangan tak bernilai. Namun, tatapan tajam majikan membuat Sari tahu bahwa ancaman semalam bukan sekadar kata-kata kosong. Ia merasa setiap detiknya diawasi, dan sedikit kesalahan bisa dijadikan alasan untuk menghancurkannya. Saat mencuci pakaian di halaman belakang, Sari tak mampu menahan tangisnya. Air matanya bercampur dengan sabun di tangannya. Ia merasa benar-benar sendirian. Namun, di tengah isakannya, seorang tetangga rumah yang juga TKW asal Filipina mendekat dari balik pagar. Wanita itu berbisik pelan, aku dengar teriakan semalam. Kau harus hati-hati. Kalau kau butuh bantuan, coba hubungi nomor ini. Ia menyelipkan selembar kertas kecil ke tangan Sari, lalu cepat-cepat pergi sebelum terlihat. Hati Sari berdebar, ada secercah harapan, jalan untuk bertahan. Namun, saat malam tiba, ancaman itu kembali nyata. Majikannya masuk ke dapur, menghampiri Sari yang sedang merapikan peralatan. Ingat ucapanku, kalau kau tidak mau, aku akan buat hidupmu berakhir di penjara sini, katanya dengan nada dingin. Kata-kata itu menghantam hati Sari seperti pisau. Ia hampir jatuh, tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Ia menggenggam erat kertas pemberian tetangga, seolah itu adalah tali penyelamat yang dikirim Tuhan. Ketakutan masih ada, tapi tekadnya mulai tumbuh. Sari mulai berpikir bagaimana caranya bisa menghubungi nomor tersebut tanpa ketahuan. Ia tahu risiko besar menantinya, kalau ketahuan, mungkin ia benar-benar akan dipenjara, atau lebih buruk lagi. Tetapi, ia sadar, jika ia diam saja, maka kehormatannya dan masa depannya akan hancur. Sari mulai merencanakan langkah kecil, mencari kesempatan untuk keluar rumah, atau setidaknya menemukan ponsel majikan yang bisa ia manfaatkan. Malam itu, sebelum tidur, Sari menatap langit-langit kamar kecilnya. Ia berbisik lirih, "Ya Allah, lindungi aku. Berikan aku jalan keluar, jangan biarkan aku menyerah." Doanya terdengar begitu tulus, penuh luka, tapi juga penuh kekuatan. Dalam keheningan malam Arab yang dingin, ia merasa ada cahaya kecil yang menyusup ke dalam hatinya. Sari tahu, perjuangan barunya baru saja dimulai. Hari berikutnya, Sari menjalani pekerjaannya dengan wajah tertunduk, namun di dalam hatinya tersimpan rencana besar. Ia terus mencari celah agar bisa menghubungi nomor rahasia yang diberikan tetangganya. Kesempatan datang ketika majikan perempuannya sibuk berbelanja bersama anak-anak, sementara sang majikan pria tertidur di ruang tamu. Dengan langkah hati-hati, Sari menyelinap masuk ke dapur, lalu mengambil ponsel tua milik majikannya yang sedang dicas. Tangannya gemetar,
Keringat dingin membasahi pelipisnya, tetapi tekadnya jauh lebih besar dari rasa takutnya. Dengan cepat ia menyalin nomor itu dan menghubunginya lewat pesan singkat, "Saya TKW Indonesia, saya dalam bahaya. Tolong saya." Jantungnya berdegup kencang menunggu balasan. Tak lama, ponsel bergetar, sebuah jawaban masuk, "Tenang. Kami akan bantu. Cari cara keluar rumah, kami akan hubungi kedutaan." Air mata haru mengalir di pipi Sari. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian. Namun, keberanian itu hampir terbongkar. Sang majikan tiba-tiba terbangun dan memanggil namanya dengan suara berat. Sari buru-buru menaruh kembali ponsel ke tempat semula lalu berlari ke halaman untuk pura-pura menyapu. Dadanya terasa seperti ditusuk ribuan jarum, takut kalau majikan sadar ada yang janggal. Tatapan tajam pria itu dari balik pintu membuat tubuh Sari kembali lemas, tetapi ia berusaha menahan diri agar tidak terlihat panik. Malamnya, Sari tidak bisa tidur. Ia memikirkan balasan pesan itu berulang kali. Cari cara keluar rumah, kalimat itu terngiang-ngiang di kepalanya. Tapi bagaimana? Pintu depan selalu terkunci rapat, dan majikannya punya kunci cadangan. Bahkan jendela dipasang teralis besi. Ia mulai merasa putus asa, namun dalam keputusasaan itu, muncul keberanian baru. Mungkin ia harus mengambil risiko paling berbahaya, melawan ketakutannya sendiri demi meraih kebebasan. Di dalam kegelapan, Sari menggenggam erat kertas kecil pemberian tetangga. Ia berjanji pada dirinya sendiri, apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkan hidupku hancur di tangan mereka. Aku harus pulang. Aku harus bertemu ibu dan adikku lagi. Tekad itu menjadi api kecil di dalam dadanya, meski ia tahu langkah yang akan diambil bisa mengubah segalanya. Malam itu, ia menyiapkan diri untuk sebuah pelarian yang penuh resiko. Malam itu udara terasa lebih pekat dari biasanya. Sari menunggu semua penghuni rumah tertidur lelap. Detak jantungnya begitu keras hingga seolah bisa terdengar keluar. Dengan langkah pelan, ia membawa kain basah untuk menutupi suara pintu kamar kecil yang berdecit. Perlahan ia keluar, menahan napas di setiap langkah, takut jika majikannya terbangun. Bulan yang samar di langit tampak menjadi saksi keberanian seorang perempuan desa yang nekat melawan takdir kelam. Begitu sampai di dapur, ia mendapati pintu belakang terkunci rapat. Namun, ingatannya melayang ke percakapan singkat dengan tetangganya dari Filipina. Pagar belakang rumah lebih mudah ditembus karena sering dipakai pekerja membuang sampah. Sari mencari linggis kecil yang biasa dipakai untuk membersihkan parit. Lalu dengan tangan gemetar ia berusaha mencongkel kunci. Suara krek terdengar, membuat darahnya berhenti mengalir sesaat. Ia menahan diri, menunggu, berdoa agar tidak ada yang terbangun. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, kunci itu akhirnya terbuka. Sari segera menyelinap keluar, tubuhnya gemetar menahan dingin sekaligus panik. Namun, langkahnya baru beberapa meter ketika terdengar suara teriakan menggelegar dari dalam rumah. Sang majikan terbangun. "Sari, kau berani melarikan diri. Kau akan menyesal." Suara itu menggema di kegelapan malam, membuat bulu kuduknya berdiri. Ia berlari sekuat tenaga, kaki kecilnya menapak pasir keras, sementara dari belakang terdengar langkah berat mengejarnya. Dalam pelariannya, Sari hampir tersandung batu, tapi ia bangkit lagi. Nafasnya tersengal, air matanya bercampur dengan keringat. Ia melihat sosok perempuan Filipina yang sempat menolongnya berdiri di ujung gang, melambaikan tangan dan berbisik keras, "Cepat ke sini." Mobil dari kedutaan sudah menunggu. Cahaya lampu mobil terlihat samar di kejauhan, bagaikan cahaya penyelamat yang selama ini ia nantikan. Dengan sisa tenaga, Sari berlari menuju arah itu, meski teriakan marah majikan semakin dekat di telinganya. Sesaat sebelum majikan berhasil meraihnya, Sari melompat masuk ke dalam mobil yang sudah terbuka pintunya. Pintu segera ditutup rapat dari dalam, sementara supir menginjak pedal gas sekuat tenaga. Mobil itu melaju meninggalkan sang majikan yang meraung di jalanan gelap. Di dalam mobil, Sari terisak sejadi-jadinya. Ia tak percaya bahwa ia benar-benar berhasil lolos dari neraka itu. Dengan suara gemetar ia hanya bisa berdoa, "Terima kasih ya Allah,
kau tunjukkan jalan keluarku. Hari-hari setelah kepulangan Sari terasa bagai mimpi. Meski ia sudah berada di kampung halamannya, suara teriakan majikannya kadang masih terdengar dalam mimpi buruknya. Namun setiap kali ia terbangun, pelukan sang ibu membuatnya sadar bahwa semua itu sudah berlalu. Luka batin yang ia bawa memang dalam, tapi cinta keluarga menjadi obat paling mujarab. Sari belajar untuk berdamai dengan masa lalu, meski jejaknya akan selalu membekas. Di balai desa, Sari sering diminta bercerita tentang pengalamannya. Warga mendengarkan dengan mata berkaca-kaca, tak percaya bahwa gadis sederhana itu bisa melewati neraka hidup di negeri orang. Sari berkata dengan suara mantap, "Jangan pernah biarkan siapapun mempermainkan harga diri kita. Jangan mudah percaya janji manis, karena di baliknya bisa ada jerat yang menghancurkan." Kata-kata itu menjadi pengingat, terutama bagi para gadis muda yang berniat merantau. Setiap malam, Sari selalu menyalakan lampu kecil di depan rumahnya. Bagi orang lain itu mungkin hal biasa, tapi bagi Sari, lampu itu adalah simbol bahwa meski sempat hidup dalam kegelapan, ia akhirnya menemukan cahaya. Sambil menatap lampu kecil itu, ia sering berdoa, memohon agar tidak ada lagi perempuan yang mengalami nasib seburuk dirinya. Doa itu sederhana, namun lahir dari hati yang pernah retak dan kini sedang disembuhkan. Tak hanya itu, Sari mulai bergabung dengan sebuah komunitas yang peduli pada nasib TKW. Ia membagikan kisahnya, membantu memberikan informasi, dan menjadi telinga yang mendengarkan curahan hati sesama korban. Meski ia bukan siapa-siapa, pengalaman getirnya menjadikannya sosok yang dihormati. Ia tak lagi hanya Sari si anak desa, melainkan Sari yang kuat, yang mampu mengubah luka menjadi kekuatan. Di akhir setiap kisah yang ia bagikan, Sari selalu menutup dengan doa, semoga Allah melindungi setiap langkah kita. Semoga tidak ada lagi air mata yang tumpah karena penindasan. Dan semoga semua yang pernah terluka diberi jalan untuk kembali pulang dengan selamat. Doa itu bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk semua penonton yang mendengarkan kisahnya, agar setiap hati yang sedang diuji bisa menemukan harapannya kembali. Hari demi hari berlalu, dan Sari mulai menemukan kembali arti hidup. Meski masa lalunya penuh luka, ia belajar menatap masa depan dengan berani. Setiap kali melihat ibunya tersenyum dan adiknya bisa kembali sekolah, hatinya terasa hangat. Semua penderitaan yang ia alami di negeri orang tak sia-sia, karena kini keluarganya bisa hidup lebih baik. Namun, di balik senyum itu, ia selalu mengingat bahwa masih banyak TKW lain yang mungkin tengah menghadapi neraka seperti dirinya dulu. Suatu sore, di bawah langit jingga desa, Sari berdiri di tepi sawah sambil memandangi matahari terbenam. Air matanya jatuh, bukan karena sedih, melainkan karena syukur. Ia berbisik, "Ya Allah, Engkau telah memberiku kekuatan melewati semua ujian. Aku tidak akan melupakan mereka yang masih berjuang. Bimbing aku agar bisa menjadi cahaya bagi sesama." Kata-kata itu meluncur lembut, namun penuh tekad yang membara. Malam itu, ia duduk bersama warga desa di sebuah acara kecil. Di hadapan mereka, ia kembali menceritakan kisah getirnya. Semua orang terdiam, beberapa menitikkan air mata. Sari menutup kisahnya dengan suara bergetar, "Aku selamat karena doa ibu, karena pertolongan Tuhan, dan karena tekad untuk tidak menyerah. Jangan biarkan siapapun menghancurkan harga diri kita. Ingat, kita semua berharga." Ucapan itu disambut tepuk tangan, sekaligus tangisan haru. Sejak saat itu, nama Sari bukan hanya dikenal sebagai TKW yang pernah menderita, melainkan sebagai simbol keberanian. Ia sering diundang untuk berbagi cerita, bahkan di kota-kota lain. Meski perjalanan hidupnya penuh air mata, Sari memilih menjadikannya pelajaran, bukan kutukan. Dengan setiap kata yang ia sampaikan, ia berharap bisa menyelamatkan perempuan lain agar tidak jatuh ke dalam jurang penderitaan seperti dirinya. Dan pada akhirnya, Sari berdiri tegak di hadapan kamera kecil milik seorang pemuda desa yang merekam kisahnya untuk dibagikan di YouTube. Dengan senyum lembut ia berkata, "Terima kasih telah mendengarkan ceritaku. Doakan aku agar bisa terus kuat,
dan mari kita doakan semua pejuang nafkah di luar sana, agar mereka selalu dalam lindungan Allah. Semoga setiap doa kita menjadi cahaya yang menerangi jalan mereka. Suaranya lirih namun penuh harapan, menjadi penutup dari sebuah perjalanan panjang yang tak akan pernah terlupakan. Beberapa minggu setelah kisahnya mulai tersebar di YouTube, Sari menerima banyak pesan dari orang-orang yang menonton ceritanya. Ada yang menangis mendengar kisahnya, ada pula yang berterima kasih karena merasa terselamatkan dari janji manis calo tenaga kerja. Sari membaca setiap pesan itu dengan hati bergetar, ia tak pernah menyangka, luka yang dulu hampir menghancurkannya, kini menjadi cahaya yang bisa menerangi banyak orang. Namun, malam-malam sunyi masih sering membawa mimpi buruk. Ia kadang terbangun dengan tubuh berkeringat, teringat suara pintu yang digedor majikannya, atau ancaman yang menghantui telinganya. Tapi kali ini ia tidak lagi merasa sendirian. Ada doa dari orang-orang yang mendukungnya, ada kasih ibu yang selalu setia di sisinya, dan ada kekuatan baru dalam dirinya yang tak pernah ia kenal sebelumnya. Setiap kali rasa takut datang, ia melawannya dengan doa dan keyakinan. Suatu hari, seorang pejabat desa datang menemui Sari. Ia diminta berbicara di acara resmi tentang perlindungan pekerja migran. Awalnya ia ragu, tetapi kemudian ia teringat semua penderitaan yang ia alami. Dengan air mata menetes, ia berkata, "Kalau aku diam, maka penderitaan itu akan terus menelan perempuan lain. Aku tidak boleh lagi takut." Keputusan itu menjadi langkah baru baginya. Sari kini bukan hanya penyintas, tapi juga pejuang bagi mereka yang suaranya tak terdengar. Di acara itu, ia berdiri di hadapan banyak orang, suaranya bergetar namun jelas. Ia menceritakan semua yang ia alami, dari jerat ancaman hingga malam pelarian penuh risiko. Banyak yang menangis, banyak pula yang berjanji akan lebih peduli. Sari merasa lega, akhirnya kisahnya bukan lagi sekadar luka pribadi, melainkan pelajaran bagi semua. Ia menutup pidatonya dengan doa, semoga tidak ada lagi perempuan yang kehilangan martabat karena dipaksa. Semoga kita semua belajar menjaga satu sama lain. Malamnya, ketika semua usai, Sari menatap langit penuh bintang. Ia tersenyum, dengan wajah yang masih dibasahi air mata. Untuk pertama kalinya sejak kembali, ia merasa benar-benar bebas. Bukan hanya bebas dari rumah majikan yang penuh ancaman, tapi juga bebas dari rasa takut yang dulu membelenggu hatinya. Dengan suara lirih ia berbisik, "Ya Allah, terima kasih, kini aku tahu, setiap luka bisa Kau ubah menjadi kekuatan. Aku percaya, cahayamu akan selalu ada, bahkan di ujung doa yang paling gelap." Hari itu menjadi saksi bagaimana hidup Sari berubah. Dari seorang TKW yang hampir kehilangan segalanya, kini ia berdiri sebagai sosok yang dihormati di desanya. Namun, di balik senyumnya, ia tidak pernah lupa betapa getir perjalanan yang telah ia lalui. Setiap kali ia menceritakan kisahnya, hatinya masih terasa perih, tapi ia memilih menjadikannya jalan untuk menebar kekuatan. Baginya, luka bukan lagi aib, melainkan tanda bahwa ia pernah berjuang dan berhasil bertahan. Kini perjalanan Sari telah sampai di ujung kisahnya. Dari seorang anak desa polos yang penuh harapan, ia berubah menjadi sosok yang ditempa luka, namun kembali pulang dengan kekuatan yang luar biasa. Ia sudah melalui malam-malam penuh ancaman, ketakutan, dan air mata, namun akhirnya bisa berdiri tegak dengan kepala terangkat. Hidupnya menjadi bukti nyata bahwa seberapapun gelapnya jalan yang kita lalui, selalu ada cahaya Tuhan yang menuntun. Sari tidak hanya pulang membawa kisah pahit, tetapi juga membawa pesan besar bagi dunia, bahwa harga diri dan kehormatan seorang perempuan adalah segalanya. Tidak ada ancaman, tidak ada kekuasaan, yang bisa merenggut itu jika hati tetap berpegang pada doa dan keberanian. Dan kini, kisahnya bukan hanya miliknya, tapi juga milik semua perempuan yang pernah atau sedang berjuang di tanah rantau. Kepada para penonton yang menyimak cerita ini, Sari ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kalianlah yang membuat kisahnya tidak hilang begitu saja, tetapi menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang. Dengan setiap doa dan dukungan yang kalian berikan, Sari merasa perjuangannya tidak sia-sia.
Kalian adalah saksi, bahwa luka bisa berubah menjadi cahaya, dan air mata bisa berubah menjadi kekuatan. Mari bersama-sama kita sisipkan doa, ya Allah, lindungilah setiap pekerja migran dimanapun mereka berada. Ringankan beban mereka, jauhkan dari orang-orang yang berniat jahat, dan kembalikan mereka dengan selamat ke pelukan keluarga. Jadikanlah kisah Sari ini sebagai pengingat bagi kami semua, agar lebih peduli, lebih berhati-hati, dan lebih menguatkan satu sama lain. Dan akhirnya, dari lubuk hati yang terdalam, terima kasih saya ucapkan kepada semua penonton YouTube yang sudah mengikuti cerita panjang ini. Semoga apa yang kalian dengar tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga menjadi pelajaran berharga dalam hidup. Jangan lupa untuk terus mendukung, mendoakan, dan berbagi cerita ini agar semakin banyak yang terselamatkan. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian dengan kebahagiaan dan rezeki yang berlimpah.